nerawang gaji manusia atau gaji iblis? Deh, emang iblis digaji mending gaji manusia kan? Udah pasti. Pilihan Non tepat banget, tapi Non juga harus menjalankan satu misi. Kalau gaji Bapak 1 juta per bulan. Walau gaji saya sedikit, tapi saya udah dikasih tempat tinggal dan makan setiap hari, jadi nggak masalah. Oh iya udah, nanti saya bilangin ke Mama deh supaya gaji Bapak dinaikin. Terima kasih banyak Non, tapi Non jangan sampai lupa misinya, harus diselesaikan sesegera mungkin. Hah? Saya dapat tanggung jawab besar. Iya, kalau Non nggak bisa menyelesaikan tepat waktu, kita semua bakal metong. Bapak bercanda kali. Tentang kemetongan nggak boleh dibercandain, jadi saya harap Non percaya sama saya dan cluenya adalah orang di sekolah Non. Kalau kayak gitu udah pasti Bu Guru kan? Feli, cepat bantuin saya nih bawa. Ya udah deh Bu, gaji Ibu 2 juta per bulan. Kenapa kaget? Itu kan rata-rata gaji guru di kota ini. Terus Ibu bisa dapat barang-barang mewah dari mana Bu? Saya punya kerjaan sampingan jadi dapat bonus kayak gitulah. Oh, kalau bonus rupanya gue nggak bisa deteksi. Makanya kamu harus tolong saya dengan ikhlas, gak boleh minta imbalan. Iya udah deh Bu. Terus ya dimaksud sama Pak Satpam siapa lagi kalau bukan Bu Guru? Kan Bu Guru yang paling tua di sekolah ini. Kamu lagi cari siapa? Ibu tahu nggak siapa siswa yang kerja di sekolah kita? Feli, sekolah kita kan dilarang keras buat kerja. Gimana sih kamu ini? Hah, mustahil banget. Hari ini gue traktir kalian semua buat makan di kantin sampai ludes ya. Bukannya selama ini lo kismin, Ti. Kismin apaan? Gaji gue aja 3 juta per hari. Hah, itu artinya 90 juta per bulan? Kenapa? Lo mau gantiin gue buat traktir semua orang? Bisa aja, asal lo mampu. Ups, kenapa lo jadi sombong sih, Ti? Berarti orang yang dimaksud sama Pak Satpam adalah Tiara, terus gue harus ngapain dong? Lo aja pasti belum punya gaji kan, soalnya masih belum kerja, pengangguran. Kita kan masih sekolah, jadi wajar aja lah belum kerja. Guys, siapapun yang berhasil ngurung Feli di gudang bakal gue kasih 5 jeti. Gue mau. Feli ikut gue sekarang juga. Ih, apaan sih? Mampus. Kesha, apaan sih lo narik-narik gue? Maaf, Fel, gue terpaksa karena keluarga gue emang butuh duit itu. Ya udah lo kasih tahu gue, Tiara kerja apaan sampai duitnya sebanyak itu? Sebenarnya gajinya Tiara lebih banyak lagi daripada itu, Fel. Hah, itu artinya masuk ke dalam bonus, makanya sistem gak kasih tahu. Pokoknya setahu gue Tiara itu kalau udah pulang sekolah selalu mengurung diri di rumahnya. Dia kerjanya di rumah. Jangan-jangan dia kerjanya di laptop. Gue juga nggak tahu mengenai info itu. Kalau gaji lo, hah? 50 juta per bulan? Ketahuan deh. Ya ampun, ternyata tuh orang pura-pura susah. Kesel gue dibohongin sama orang itu. Fel, cepetan keluar. Kesha, lo ngikutin gue? Iya, gue dikasih tahu satpam lo, katanya gue harus ngelindungin lo dan jadi bodyguard gitu. Hah? Apa misi gue seberat itu sampai dijagain? Ya iyalah, lo harus selesain, kalau enggak nyawa kita yang jadi taruhan. Gue ngapain sih percaya sama lo? Lagi pula gaji lo pasti tinggi juga kan? Hah? 1.000 per hari? Tiap hari gue digaji sama nyokap gue karena bantuin dia cuci piring, ngepel, dan lain-lain deh. Itu dikit banget Kesha, zaman sekarang 1.000 juga bisa dapat apa? Mau gimana lagi? Gue kan emang ditakdirkan buat kismin. Jangan ngomong gitu. Gue kan jadinya sedih. Ya udah kalau gitu gue ke tempat Tiara sekarang juga, gue mau protes. Sekarang udah saatnya gue temuin Tiara. Hah? Itu suara apaan? Jangan-jangan sekarang Tiara lagi kerja di rumahnya. Kalau gitu gue harus masuk ke rumahnya sekarang juga buat tahu pekerjaannya apa. Dah, dikunci. Kalau gitu terpaksa gue harus dobrak. 3, 2, 1. Gue bisa membangkitkan seseorang. Wah, udah kayak dewa aja gue, ya jelas mau lah. Kamu harus menggunakan kekuatan kamu dengan benar. Pilih dengan tepat ya. Harus orang luar, jangan keluarga. Jadi aku cuma boleh bangkitin orang luar mah, nggak boleh keluarga nih. Iya, biarlah keluarga kita tenang di sana, kan kita udah kirim doa terus ke mereka. Ya udah, kalau gitu aku bakal uji coba sama orang-orang di luar mah. Ingat ya, jangan bangkitin orang yang kamu sayang. Emang kenapa mah? Seiring berjalannya waktu, nanti kamu juga bakal tahu sendiri kok. Hah? Lo kenapa nangis, Kay? Kali ini lo harus cerita sama gue. Ada apa? Barusan nyokap gue meninggal. Gimana dong? Gue gak bisa pulang kampung. Kalau lo gak bisa pulang kampung, itu artinya lo gak bakal lihat jasad nyokap lo yang terakhir kali. Bener banget, rasanya dunia gue mau runtuh. Tenang aja Kay. Karena lo sahabat terbaik gue bakal bantuin lo buat bangkitin nyokap lo. Seriusan lo bisa? Iya, sekarang nyokap lo pasti udah bangkit. Hah? Ada telepon. Makasih banyak, Vel. Sekarang nyokap gue udah hidup lagi. Wow. Iya dong, berkat siapa dulu? Ibu dengar dari murid-murid yang lain katanya kamu membangkitkan mamanya Kesha ya? Iya bener Bu, saya yang bangkitin. Ibu pasti mau minta saya buat bangkitin orang-orang tersayang ibu yang udah pada meninggal kan? Enggak, justru ibu tuh mau peringatin kamu. Coba deh kamu tanya orang-orang, ngebangkitin mayat itu gak pernah masuk akal. Oh, jadi ibu meremehkan kekuatan saya? Oke kalau gitu. Mereka itu udah bahagia di sana, jadi nggak perlu dibangkitin lagi. Contohnya aja, Bu Kepala Sekolah, dia selalu kasih mimpi ke saya kalau dia bahagia. Emang ibu yakin kalau dunia setelah kita meninggal itu bahagia? Ya bahagia lah kalau masuk surga. Kalau masuk neraka, ya udahlah, pokoknya kamu jangan pakai kekuatan kamu itu lagi.
Ibu kelihatannya ngeremehin saya tuh. Kalau gitu saya tertantang buat memakai kekuatan saya. Saya bakal pakai ke kepala sekolah aja deh. Jangan! Ups, udah terlanjur. Aku pulang. Ma. Ih, kok mama nggak ada sih? Biasanya jam segini dia udah masak. Mama jalan kak, tapi dia titip pesan buat kakak. Apaan? Emangnya sepenting itu? Katanya sih jangan pernah pakai kekuatan kakak itu lagi. Soalnya mama dapat spoiler kalau kekuatan kakak bisa menyebabkan malapetaka. Hello, dari tadi kakak juga pakai tapi nggak kenapa-napa tuh. Kamu sok-sokan banget nasihatin kakak. Kan bukan aku yang nasihatin, aku cuma nyampein pesan dari mama. Kamu sampaikan lagi ke mama kalau aku nggak percaya. Sampaikan aja sendiri kak, kan kakak udah di rumah. Kakak mau keluar, cari angin. Fel gawat Fel. Kenapa Kay? Barusan gue dapat kabar kalau nyokap gue di kampung tuh bertingkah aneh. Aneh gimana? Kalau dia linglung kan wajar aja, soalnya kan baru bangkit dari kubur. Gue juga gak ngerti, dari tadi telepon gue tuh berdering terus, para warga berisik. Wah, kalau sampai satu kampung turun tangan sih, berarti emang bener parah tuh. Udah, sekarang mending lo ikut gue ke kampung buat lihat keadaan nyokap gue. Lah, apa urusannya sama gue? Kan lo yang ngebangkitin nyokap gue, jadi otomatis lo bertanggung jawab dong. Tahu gitu nggak gue bantuin. Ya udah, sekarang kita berangkat ke kampung ya. Perjalanannya 3 jam. Sekarang kita udah sampai Phil dan lo lihat sendiri deh bentuk nyokap gue gimana. Apaan sih mukanya sampai ketakutan gitu? Emang ada apa? Jumlah anak? Ya elah, di kota kita aja jarang orang punya anak. Jangan salah ya, banyak kok orang yang menyembunyikan anaknya. Ya udah deh, jumlah anak mama 1, itu artinya aku anak satu-satunya kan? Kamu lupain adik kamu ya? Walaupun dia udah metong tapi dia tetap di hati mama. Udah lama namanya orang udah metong, gak usah diingat-ingat lagi lah, bikin kita jadi frustasi aja kan? Ya udah, pokoknya kamu harus menelusuri jumlah anak orang-orang. Kalau ada yang ganjel, cepet bilang ke mama. Lah, ini kan kekuatan aku, buat apa aku harus bilang ke mama? Mama bisa bantu kamu menelusuri karena mama punya ordal. Widih, kayaknya emak gue orang hebat nih. Biasa aja lah, tapi kamu hati-hati ya. Orang-orang kayak gitu pasti dia ngelindungin banget jumlah anaknya. Oke. Nggak tahu kenapa hari ini tuh katanya bu guru absen. Yipi, nggak belajar. Jumlah anak Tiara 0, kalau jumlah anak Dela 0 juga. Udah jelas kita nggak punya anak lah, kita kan masih sekolah. Gimana sih pola pikir lo? Jangan-jangan lo berharap kita di luar nikah ya, Vel? Amit-amit. Maaf, gue cuma lagi jalanin tugas gue aja kok. Mending lo kasih kekuatan lo buat gue aja, karena gue yang paling pantas punya kekuatan kayak gitu. Sekali kekuatannya udah dikasih, udah nggak bisa ditransfer lagi. Sombong kali. Ya udah, gue tantang lo buat lihat jumlah anaknya bu guru. Tiara jangan, soalnya kan kita lihat aja sampai kapan sih Feli bisa bertahan. Emang kenapa? Aneh. Aduh, bu guru mana sih? Harusnya kan hari ini saya gajian. Pak, kenapa kebelet banget sih gajian? Saya tuh harus membiayai keluarga saya, Non. Oh, pasti mama papanya Pak Satpam kan? Bisa jadi. Sebenarnya Non, saya tuh udah ngebuntingin cewek dan dia udah bunting selama 9 bulan. Oh, nikah siri? Kok Non bisa tahu sih? Non kayak peramal tahu. Ya udah, jumlah anaknya Bapak kok 0? Karena anaknya belum lahir. Tiba-tiba berubah jadi 1. Itu artinya istri Bapak udah lahiran. Astagfirullah, duitnya mana? Kalau gitu aku harus cari bu guru sekarang juga. Di mana kah dia? Aduh, kasihannya Pak Satpam, mana biaya lahiran gak murah lagi. Tiara, kenapa hari ini lo bolos sekolah? Gue sakit. Ya elah, orang kemarin lo baik-baik aja, kenapa tiba-tiba jadi sakit? Pasti alasan doang kan? Enggak, Vel, gue serius. Kemarin tuh gue ngikutin bu guru, terus tiba-tiba hari ini gue jatuh sakit. Kayak gaib aja tuh guru. Emangnya apa yang dia lakuin? Gue ngikutin dia datang ke sebuah tempat di hutan, rumah gitu. Masa di hutan ada rumah? Kayak gak masuk akal banget. Gue serius, mana bagus banget lagi, tingkatnya banyak. Ya udah, anggap aja gue percaya. Tapi kalau sampai lo sakit, itu artinya lo ketahuan sama bu guru. Emang, lihat aja ya prediksi gue, besok gue bakal dikeluarin dari sekolah sama bu guru karena gue dianggap hama. Tenang aja, sebelum itu gue bakal temuin bu guru apa sih sebenarnya yang dia lakuin sama dia. Lebih baik jangan, Vel, kayaknya bu guru punya privacy di sana. Mungkin dia punya anak. Oh bagus, berkaitan sama kekuatan gue. Permisi. Buka pintunya, Bu. Saya mau menginterogasi Ibu. Aduh, apa sih ribut-ribut? Saya ini lagi sakit tahu. Astagfirullah, pucat banget, Bu. Iya, saya sakit karena ngurus anak saya. Oh, saya baru tahu kalau Ibu adalah new mom. Kalau kayak gitu. Loh, saking sibuknya ngurus anak saya sampai nggak sempet ke sekolah buat ngajar kalian. Kalau gitu, boleh nggak, Bu, saya lihat anaknya? Ada suaranya. Jelas ada suaranya dong. Anak saya kan nyata. Udah, kalau kamu mau lihat, cepat masuk. Kamu mau minum apa? Ibu sediain. Nggak usah, Bu, ngerepotin aja. Tenang aja, itu di meja udah Ibu sediain. Kalau sampai udah disediain berarti dia tahu dong gue mau kesini. Anak saya itu lucu banget dan saya yakin kalau kamu lihat pasti kamu kaget deh. Iya, Bu, tunjukin saya. Lah, ini dari tadi saya udah tunjukin kamu. Kagak ada, Bu, cuman ada suaranya doang. Jangan-jangan. Udah, nggak usah pikiran macem-macem. Saya lupa bilang ke kamu kalau harus tutup mata selama 3 detik. Oh, ya udah bilang kayak dari tadi. 1, 2, 3.
ngontrol Tiara atau Kesha? Pilih Tiara, nak. Soalnya kan dia orang terkaya di kota ini, siapa tahu dia berniat mau kasih kita duit. Apa sih, Ma? Pikiran Mama duit mulu. Ya udah, aku bakal pilih Tiara, tapi tujuan aku buat balas dendam ke dia. Lah, ngapain? Jangan cari masalah sama orang kaya. Mama nggak tahu aja ya kalau selama ini aku sering ditindas sama Tiara. Emangnya Mama nggak mau berbuat apa-apa? Mama bukan nggak mau, tapi Mama nggak berani. Makanya kali ini aku yang bertindak. Tiara pergi ke sekolah naik beca atau naik mobil sport. Naik beca lah. Ya ampun, kamu keterlaluan banget. Ini ada apa ribut-ribut? Kita semua lagi heboh soalnya Tiara naik beca. Apa spesialnya? Ya langka lah, Vel. Biasanya kan Tiara naik mobil mewah. Tiara jalan ke Sandung atau Tiara jalan sleigh? Tiara jalan ke Sandung. Aduh, astaga Tiara, lo nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Makasih ya udah bantuin gue kayak nanti gue transfer 50 juta deh. Makasih banyak. Nggak rugi deh gue temenan sama lo. Walah, ternyata nih anak ada maunya. Tiara, nasib lo ada di tangan gue loh. Lo tuh nggak akan bisa mengendalikan orang kaya. Masa? Tiara, kenapa kamu naik beca? Padahal ibu bisa jemput loh. Enggak apa-apa, Bu. Saya cuma mau explore. Ih, ekspektasi gue bukan marahin kayak gitu. Feli, cepet ambilin minum sana. Oh, haus ya? Kalau gitu, biarin aja Tiara sengsara. Oh, nggak usah, Bu. Aku tiba-tiba pengen minum air comberan deh. Tiara. Hei Tasya, sekarang semua orang tuh lagi muja-muja Tiara. Kalau enggak sih, buat apa muja-muja orang palsu? Hah? Maksudnya? Selama ini kekayaan Tiara tuh palsu. Yang bener aja lo, Tiara mau bayar utang atau belanja? Mending bayar utang lah. Ternyata kamu mau ngontrol Tiara. Baguslah kamu suruh dia bayar utang. Kayaknya lo dendam banget sama Tiara. Tiara itu adalah pencuri. Semua yang dia pamerin itu bukan punya dia. Kayaknya banyak sisi gelap tentang Tiara nih. Oke, gue bakal bantu orang itu buat balas dendam. Guys, malam ini ulang tahun gue yang ke-17. Kalian harus datang ya karena pestanya besar-besaran di ballroom. Wah, Tiara keren banget diadainnya di gedung. Emang di mana alamatnya? Feli nggak diundang. Iya, orang kismin kayak Feli nggak usah diundang, beban. Lo tau dari mana kalau gue kismin? Kelihatan dari penampilan lo. Kenapa, Ti? Lo takut ya gue ungkap tentang kebohongan lo? Maksudnya si Feli ini mau nuduh kalau kekayaannya Tiara bohongan. Feli, lo salah besar. Lo udah cari masalah sama gue. Bilang aja lo takut buat ngundang gue dan ngadain di rumah lo yang super mewah itu. Jangan remehin gue ya. Oke, pestanya malam ini diadakan di rumah gue. Awas aja ya kalau lo nggak datang. Oke, gue bakal bantu lo. Kamu temannya Tiara ya? Acaranya masih belum mulai. Saya mau lihat progresnya, lagi pula saya juga udah bawa temen-temen nih. Kok rumahnya nggak ada dah? Aduh, halamannya ini luas, jadi rumahnya tuh agak jauh. Oh gitu, kalau kayak gitu jangan salahkan saya karena saya memaksa. Tiara harus tunjukkan rumahnya.